Hari ini kebetulan yang menjadi fokus perhatian kita itu kan sebetulnya ada dua masalah besar, ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, untuk yang penyakit menular hari ini yang menjadi perhatian kita yang harus segera terselesaikan adalah berkenaan dengan penyakit demam berdarah. Nah, kemudian juga kebetulan Kota Tasik wilayah perkotaan, maka penyakit-penyakit degeneratif kardiovaskuler juga mulai angkanya naik. Terutama hari ini adalah demam berdarah yang sedang fokus perhatian kita. DMD itu sebetulnya satu penyakit ya, kita sering mengenalnya dengan demam berdarah. Kemudian juga kita sering mendengarnya dengan hemorrhagic fever gitu kan. Nah, ini sebetulnya penyakit memang yang disebabkan oleh virus. Virus Aedes aegypti yang memang pembawanya nyamuk. Yang memang spesifik, dia mampu menjadi host untuk virus DHF ini. Nyamuk ini memang kalau dulu dia mengikuti siklus musiman. Ketika sudah selesai masa siklus hujan, masa genangan air, maka kan biasanya banyak genangan nyamuk tuh. Betul. Masuk nyamuk dewasa, dia gigit tuh. Dia gigit yang sakit. Dia gigit yang sakit yang kebetulan dia sudah terinfeksi DBD, dia dia hisap, masuk ke host, dia bisa nyebarin itu. Di beberapa penelitian juga disebut bahwa hari ini nyamuk itu tidak harus nunggu dewasa, tidak harus nunggu gigit ya. Tapi dalam bentuk larva dibuka dia sudah punya virusnya. Nah, ini yang berbahaya. Karena memang ada beberapa perubahan yang sebetulnya ini bisa karena faktor evolusi nyamuk dan virus itu sendiri, atau bisa jadi karena pola perilaku kita yang di dalam salah menangani DBD gitu kan. Nah, ada beberapa hal, misalkan kenapa sih Dinas Kesehatan hari ini fogging selalu kita taruh di urutan terakhir gitu kan. Karena dengan fogging itu kalau tidak hati-hati akan membuat nyamuk menjadi resisten. Sehingga ketika dia tidak resisten, tidak mati kan di fogging lagi, nah dia si larva yang dibawa di nyamuk betina itu kan jadi panjang hidupnya. Ada kemungkinan secara sederhana bisa saya sampaikan seperti itu. Sehingga larva-larva atau nyamuk ketika bertelur ini karena tidak tuntas itu akan melahirkan generasi-generasi yang memang sudah memiliki virus itu. Sebetulnya di dalam prosedur fogging itu kita harus melihat di mana ada jentik nyamuknya, radiusnya berapa kemungkinan nyamuk bisa terbang, berapa luas wilayah yang harus kita fogging, kemudian berapa kali fogging harus dilakukan untuk betul-betul kita yakin bahwa nyamuk itu, si pembawa virus itu mati gitu kan harus yakin. Betul. Nah, terkadang cuma kan hari ini ketika kita mengkampanyekan PSN juga kan tidak jarang masyarakat itu selalu mendesak fogging kan seperti itu. Kan kita nggak bisa sembarangan main asap-asap saja, bikin asap mau bakar-bakaran aja gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya kenapa kita setiap ada kegiatan yang di luar daripada Dinas Kesehatan ketika melakukan fogging selalu kita minta, yuk kita ketemu dulu deh dengan kita, lapor dulu gitu kan. Jadi fogging itu sangat bermanfaat ketika dilakukan pada kasus dan situasi tertentu. Misalkan dia harus dilakukan secara masif gitu kan, terjadwal dengan baik, jamnya juga kan harus pas. Kalau fogging itu jam berapa aja, berapa kali dia harus fogging, itu akan sangat efektif gitu kan. Harus kehati-hatian, harus dalam betul-betul pengawasan, jangan-jangan habis dilakukan fogging bukannya hilang, malah daerah situ jadi endemi gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah, seharusnya ketika ada kasus DBD kan kenapa harus disampaikan dulu ke Dinas Kesehatan. Kita kan harus ngerti dulu karakternya.
obat yang akan dipakai, wilayahnya seperti apa, sebarannya seperti apa. Nah, yang baik itu adalah ketika kasus DBD di satu rumah, walaupun hanya satu, segera cepat melaporkan ke puskesmas. Nanti dari puskesmas biasanya akan turun tim yang kita kenal, ada tim surveillance nanti turun ke sana. Dia akan ngecek tuh yang suka bawa-bawa senter itu. Nah, nanti dilihat di mana tempat nyamuknya, sarang nyamuknya, kan kita harus pas, jangan sampai di sini nggak ada jentik nih, tapi kita main hantam aja fogging, gitu kan. Kita mesti pastikan dulu di situ memang sarang nyamuknya di situ. Nah, biasanya setelah turun lapor, tim surveillance puskesmas turun, biasanya dilapor lagi ke dinas, ke P2P, nanti B2P turun juga. Nah, habis itu baru biasanya merencanakan untuk fogging. Sebetulnya bukan untuk, kadang-kadang kan ada permintaan hari itu ada DBD lapor, maka hari itu harus difogging. Enggak seperti itu juga gitu. Jadi harus memang betul-betul diyakinkan dulu. Di Tasikmalaya, kalaulah boleh kita mengkategorikannya ke dalam wilayah kerja puskesmas, sebaran kasus DBD di kota Tasikmalaya itu tertinggi itu di wilayah kerja puskesmas Cigereng. Ada 105 tuh, 105 kasus. Kemudian Ciberem, Purbaratu, Kahuripan itu kurang lebih antara 80 sampai 90 kasus. Nah, dan kita hampir di seluruh kecamatan ini merata gitu ya kasus DBD itu. Tapi yang alhamdulillah ada yang paling rendah itu di Indihiyang, itu ada 48 kasus. Tapi ini kan penyakit punya potensi wabah. Iya, betul. Tapi ini bergeser, dulu kan biasanya yang paling tinggi itu Cipedes, Tawang kalau untuk wilayah kecamatan ya. Ternyata sekarang Kawalu wilayah yang tinggi. Biasanya kan Cipedes, Tawang, karena kan padat penduduk ya. Betul. Nah, kalau kemarin yang terpenting adalah bahwa mungkin Kawalu kan luas ya. Hari ini kan ada perpanjangan, ada delay musim hujan kan jadi panjang. Betul. Nah, genangan-genangan air juga terjadi di mana-mana. Nah, mungkin kalau di Tawang dan Cipedes yang pemukiman memang padat, ketika kita mengadakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, karena itu kan menjadi pilihan pertama di dalam memutus mata rantai DBD ini, itu kerjasama atau partisipasi masyarakat. Nah, kalau Kawalu kan mungkin luas, rumahnya kan jauh-jauh. Betul. Kalau harus jalan dari sini bersihin air, gitu ya, bersihin lumayan juga ya. Lumayan, makanya perlu support mungkin dari masyarakat dari semua pihak. Kebanyakan penyakit menular itu yang penyebabnya virus atau binatang atau serangga tertentu, bahkan penyakit-penyakit di luar itu yang punya potensi wabah sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Begitupun juga dengan musim. Ketika ada pemanjangan musim hujan, nah karena kan kita mengerti juga bagaimana kondisi drainase di kita, lingkungan seperti apa di kita, kemudian kesadaran masyarakat di dalam mengelola air limbah rumah tangga juga seperti apa gitu kan. Nah, ini kan masih ada hal-hal yang harus kita maksimalkan di dalam pengelolaan hal tersebut. Nah, ketika ada pemanjangan musim hujan, banyak genangan dan lain sebagainya, banyak sampah dan lain sebagainya, sehingga ketika dulu musim hujannya mungkin hanya 4 bulan, maksimal 6 bulan, masuk ke periode kemarau, ketika pemanjangan, maka genangan-genangan kan terus bertambah. Nah, jumlah genangan makin panjang, kesempatan nyamuk untuk hidup semakin panjang. Karena kan kita tahu bahwa mereka bertelur kan di genangan air yang jernih. Selagi genangannya itu ada, maka DBD itu sudah tidak lagi ngikut siklus itu, tapi sudah sepanjang tahun ada kasus DBD gitu kan.
himbauan saya kepada masyarakat bahwa di dalam penanggulangan DBD yang pertama adalah kita harus meningkatkan awareness, kepedulian kita terhadap lingkungan. At least atau paling tidak potensi genangan yang ada di rumah kita. Karena beberapa yang ada di kita, yang kita turun ke lapangan, genangan air itu ada di sisa buangan air dispenser, sisa buangan air lemari es, atau di air-air di kamar mandi yang memang jarang dikuras. Nah, yang terpenting adalah menutup itu tempat-tempat penampungan air, kemudian juga membersihkan air, genangan-genangan air yang tidak terpakai, secara berkala membersihkan semua potensi genangan air yang ada di lingkungan rumah kita. Termasuk yang paling penting adalah di sekolah. Di sekolah, di kantor. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Karena hari ini kan penderita DBD itu didominasi dari kelompok anak sampai dengan dewasa yang memang kelompok produktif lah, yang aktivitas ada di luar. Bahkan sering kita temui pada kasus DBD ini di rumahnya nggak ada jentik. Nah, kita harus waspada di tempat-tempat publik. Nah, jadi tidak hanya di rumah, masyarakat harus ada kepedulian untuk pemberantasan nyamuk secara mandiri. Caranya dengan membersihkan genangan juga di setiap perkantoran, di tempat-tempat publik kayak mal dan lain sebagainya, harus ada kepedulian itu. Jangan sampai ada genangan-genangan yang bisa potensi itu. Yang kedua, lingkungan lah yang harus kita bersihkan, sampah-sampah dan lain sebagainya. Nah, kita harus kembali lagi prinsipnya PHBS gitu kan, yang harus kita galakkan. Itu kelihatannya mudah diucapkan, sangat sederhana diucapkan, bahkan tidak perlu teknologi untuk melakukannya, tapi kesadarannya yang penting. Yang maksud saya tadi, kita harus meng-create-nya secara bersama, karena memang nggak bisa dinas kesehatan sendiri. Bukan berarti dinas kesehatan lepas tangan, nggak mau kerja, enggak, karena ini kan harus masif semuanya dilaksanakan secara bersama-sama. Masyarakatnya juga termasuk unsur yang ada di lingkungan, kelembagaan yang ada di lingkungan, ada RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu kan, bahkan sampai di tingkat kota, kita tingkat OPD, semuanya harus bekerja sama dalam menanggulangi ini, karena ini kan untuk kosnya cukup mahal mengobati itu. Dan juga saya bisa sampaikan, tidak hanya pemberantasan sarang nyamuk kepada masyarakat, harapan saya apabila ada yang sakit di rumah anak-anak kita, segera memeriksakan ke puskesmas, karena kita udah siapin alat untuk diagnostik spesifik DBD yang namanya NS1. Jadi walaupun trombositnya belum ketahuan turun gitu kan, tapi dengan tes spesifik ini, DHEP ini, dengan NS1 ini sudah bisa terdeteksi, dan itu kita gratis. Tidak dipungut. Gratis bukan berarti alatnya jelek ya. Ini enggak, kita satu program yang udah kita siapin. Ini adalah alat yang terkini berkenaan dengan NS1 ini. Pemeriksaannya cukup sederhana, nggak usah takut, silakan datang ke puskesmas, dan kalaupun toh sudah diperiksa untuk pencegahan, PSN sudah dilakukan. Apabila khawatir ada potensi genangan, silahkan menghubungi puskesmas untuk memberantas nyamuk dan jentiknya, bisa minta abate ke puskesmas, dan itu sudah kita siapkan. Nggak boleh juga itu ada biaya.